Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Kapten Bonar Victor Napitukulu MM dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema Bab 5 Budaya Bagian G, arti lain daripada bangsa. Lanjutan. Dengan demikian, jadilah masyarakat Indonesia berkebangsaan yang solid dipersatukan budayanya, menjadi bangsa yang besar dan kuat. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta berbudaya perlindungan alam. Berpersatuan yang solid dan melindungi hak asasi manusia. Dan didasari kejujuran yang telaten, serta keadilan yang transparan. Tentu, masyarakat yang berbudaya dan peradaban sebagaimana dimaksud di atas adalah masyarakat cerdas sosial universal, yang mana bertanggung jawab menegakkan hak dan kewajibannya berbangsa dan bernegara, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa dan negaranya secara damai dan bijaksana. Karena dengan demikian tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi konflik kekerasan antar kelompok masyarakat maupun dengan bangsa atau negara lain akan semakin kecil, karena dewasa ini sudah ada Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization memimpin bangsa-bangsa dan negara untuk mencegah perang. Dukungan penuh oleh bangsa-bangsa maju, yang notabene adalah bangsa yang berbudaya dan peradaban. Sebagaimana dimaksud tulisan ini, Cerdas Sosial Universal. Mereka tidak mau berperang dengan siapapun kecuali dipaksa, karena mereka menyadari bahwa perang selamanya merusak kemanusiaan dan alam. Dan mereka jugalah yang menguasai sains modern dan teknologi tinggi, baik teknologi industri maupun teknologi pertahanan, serta menguasai perdagangan internasional. Mereka jugalah yang terkaya dan termakmur rakyat dan negaranya, sehingga kehidupan damai sejahtera sudah tercipta. Mereka sudah bertekad untuk menghapus potensi perang di dunia ini, bekerja sama saling melindungi sesama bangsa dan negara yang anti perang, demi menegakkan kemanusiaan dan perlindungan alam yang bunyinya mencegah. War always destroy the human life and the environment. Wahai para pembaca yang budiman, kita dan siapa saja pun yang hidup di era ini wajib dan sangat penting menyadari bahwa perang selamanya merusak kemanusiaan dan alam kehidupan. Baik itu perang saudara maupun perang antar negara atau bangsa, atau perang sekecil apapun selamanya merugikan. Sedangkan kerugian saja pun, kecurigaan saja pun sudah merugikan, apalagi perang. Sementara yang dapat mencegahnya lebih efektif dibanding hukum dan undang-undang adalah budaya cerdas sosial universal yang anti perang. Sebagaimana dimaksud tulisan ini, yaitu budaya kemanusiaan dan perlindungan alam. Yang anti perang disebut budaya cerdas sosial universal. Maka kalau mau bangsanya hidup langgeng sepanjang masa, di era global yang semakin dekat,
bangunlah budayamu sebagai budaya anti perang, budaya yang semakin mengglobal yang disebut demokrasi, kedaulatan rakyat. Karena hanya inilah satu-satunya yang nyata memberi kebahagiaan dan kegembiraan nyata bagi masyarakat umum. Hanya orang yang berhati iblis yang tak senang atas kedaulatan rakyat karena menginginkan kekuasaan, alias egois atau eksklusif atau sovinis. Dan untuk itulah perlunya hukum atau undang-undang yang tegas dan menjera tapi manusiawi yang harus ditegakkan oleh negara untuk bangsanya. Demikian juga, jadilah bangsa yang solid dipersatukan budayanya, yang memiliki solidaritas tinggi sebagai kekuatan atau ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan hidup sepanjang masa. Baik tantangan dari alam maupun tantangan kejahatan dari dalam atau luar terhadap segenap warganya. Hubungan internasionalnya pun didasari budayanya yang dinamis dan universal dilaksanakan oleh negaranya. Sehingga tiada musuh di dunia yang semakin sempit ini. Tak ada lagi tempat bersembunyi bagi suatu bangsa. Maka tiada bangsa tanpa budaya dan tiada budaya tanpa ruang lingkup. Jadikanlah ruang lingkupnya yang universal. Selanjutnya, budaya ke-6. Yaitu lembaga sosial. A. Wadahnya. Wadah sosial adalah wadah tempat para individu berhimpun sebagai anggota dalam mengurus dan melaksanakan kehidupan untuk saling menopang, saling mengisi, dan saling mengayom atau siliasa, siliasi, siliasu. Seperjuangan guna mencapai tujuan bersama serta saling menolong dalam suasana suka dan duka. Wadah sosial sangat diperlukan masyarakat karena masyarakat itu terdiri dari para individu yang menyadari perlunya kebersamaan dalam hidup, perlunya saling mengisi dalam hidup, perlunya saling menopang dalam hidup, dan perlunya saling membantu dalam hidup, disebut kehidupan sosial. Untuk itu mereka mendirikan wadah, tempat mereka berunding dan menyepakati pelaksanaan. Wadah penangkal kegelisahan masyarakat misalnya, khusus menyebar pengamat ahli di semua sektor dan lini kegiatan masyarakat yang rawan, guna memantau apakah ada gejala hingga efek sosial yang mungkin akan atau sudah menyebabkan kegelisahan masyarakat dalam interaksi sosial. Selanjutnya, membuat rencana penangkal kegelisahan tersebut yang harus disosialisasikan dan diundangkan, merupakan tindakan preventif yang kemudian akan menjadi undang-undang pencegahan konflik antar masyarakat. Tidak perlu hanya tahu menangkap pelanggaran, tetapi lebih baik mencegah. Jangan dibiarkan masalah semakin besar hingga merusak ketahanan nasional, sebagaimana yang telah terjadi sepanjang sejarah Indonesia sejak kemerdekaannya. Silih ganti pemberontakan, demonstrasi, pengacauan keamanan, segala macam kejahatan dan korupsi hingga terorisme. Semua wadah masyarakat tersebut di atas dan yang lain yang membangun sikap cerdas sosial universal sangat diperlukan
untuk membangun kembangkan budaya bangsa atau nation character building. Oleh karena itu, semua wadah tersebut perlu dibina, diaktifkan, dan dikoordinasikan oleh Departemen Sosial atau negara. Semua wadah masyarakat harus menjadi tempat pengaduan rakyat guna meneruskan ke lembaga tinggi negara atau lembaga tinggi daerah selaku penyelenggara negara guna penanganan semua masalah yang dihadapi masyarakat dengan tidak terlambat. Kalau terlambat harus diteruskan ke lembaga tertinggi negara agar tidak perlu demonstrasi atau pemberontakan. Bagian B, masyarakat sosial. Masyarakat sosial terdiri dari para individu atau manusia yang tidak mau menyendiri seperti Tarzan. Tentu mereka terikat dengan aturan bermasyarakat. Agar tidak terjadi konflik di antaranya, berarti ada pembatasan dalam berperilaku, dalam interaksi sesama, dan terhadap alam sebagai kepentingan bersama. Namun, manusia itu secara alamiah memilih kebebasan ketimbang kekangan dan penindasan. Adalah wajar atau sangat wajar. Born to be free. Sekaligus secara alamiah juga manusia itu memilih berkumpul bermasyarakat adalah sifat sosial. Pilihan pertama dengan pilihan kedua tak dapat dipisahkan dan harus serasi. Sehingga sering terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Makanya diperlukan konflik manajemen, yaitu norma atau tatanan hidup bermasyarakat atau adat istiadat, budaya, dan hukum. Kepentingan umum harus diutamakan. Tetapi kepentingan pribadi tidak boleh diabaikan atau adil. Dengan budayanya, masyarakat dapat hidup bersama di suatu wilayah tertentu berabad-abad lamanya dan menjadi masyarakat yang jumlahnya besar serta solid bersatu, disebut bangsa. Suatu bangsa memerlukan ajas kepemimpinan untuk mempertahankan eksistensi bangsanya dan mengurus kepentingan warganya. Untuk ajas kepemimpinan lahirlah yang disebut prinsip moral dasar budaya yang menjiwai semua adat istiadat budayanya. Demikian juga ideologi bernegara sebagai penjabaran dari budaya untuk menjiwai semua produk dan perangkat hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas bernegara dan berbangsa. Konstitusi modern suatu negara harus menetapkan dasar atau ideologi bentuk, sistem, dan tujuan negara didirikan. Ideologi adalah penjabaran dari budaya bangsa, bentuk negara, berdasarkan besar kecilnya wilayah negara. Sistemnya harus didasari budaya dan ideologi, dan tujuan adalah ambisi masyarakat yang dikandung oleh budayanya. Budaya bangsa ada yang eksklusif, chauvinis, dan ada yang universal. Ternyata bangsa yang budayanya eksklusif semakin terkucil, dan yang chauvinis sudah hancur. Sedangkan bangsa yang berbudaya universal semakin jaya dan semakin mengglobal dalam pergaulan internasional. Karena budayanya yang menjadi budaya global. Negara adalah milik bangsa.
maka dasar negara atau konstitusi pun haruslah budaya bangsa. Kalau mau langgeng di era global ini, harus mendinamisasikan budayanya sesuai dengan budaya universal. Setidaknya harus anti peperangan. Kalau tidak, akan terkucil dan terpuruk menuju kepunahan. Konstitusi modern terdiri dari 3 bagian yang penting untuk dipahami semua warga negara sebagaimana berikut di bawah ini. Yang pertama adalah pembukaan yang bermuatan dasar bernegara atau ideologi yang harus dikejar untuk dicapai dengan segala daya dan cara sesuai dengan etika dan norma yang berlaku, yaitu adat istiadat budaya pemersatu bangsanya yang dijabarkan menjadi ideologinya. Pembukaan juga harus menetapkan bentuk negara sesuai besar kecilnya wilayah negara. Sistem bernegara juga harus jelas sesuai budaya bangsa yang dinamis dan universal. Tujuan negara didirikan tentu untuk melindungi segenap warganya dan disertai rambu-rambu bermasyarakat sebagai visi. Yang kedua adalah penuangan dari pembukaan ke dalam pasal demi pasal pada batang tubuh konstitusi. Semua isi ideologi harus dituang secara tegas, cermat, dan lengkap supremasi dengan rambu-rambunya. Guna pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai misi dan tujuan. Yang ketiga adalah sebagai penutup, memberi peluang untuk mengadakan perubahan guna dinamisasi dalam rangka penyesuaian sepanjang masa. Tidak perlu dipersulit untuk mengadakan perubahan, tetapi yang penting adalah kebutuhannya. Ideologi harus bermuatan persatuan dan kemanusiaan yang didasari keadilan yang transparan dan kejujuran yang telaten. Kepemimpinan atau sistem kerakyatan dan kesejahteraan. Sistem bernegara modern adalah demokrasi dan tujuannya adalah keadilan sosial bagi segenap warga sesuai ambisi nyata bangsanya. Hak dan kewajiban semua warga negara harus diatur dan dilindungi dalam konstitusi dan di semua produk hukumnya secara seimbang sepanjang masa dan senantiasa sesuai dengan hak asasi manusia internasional. Dengan kata lain, hukumnya harus memihak kedaulatan rakyat. Secara keseluruhan hukumnya, dari konstitusi hingga semua produk hukum dan perangkatnya, harus dijiwai dan menjiwai ideologinya, agar tidak ada peluang untuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dan penegakan hukum untuk melindungi segenap warga negara. Kesadaran akan hal tersebut di atas inilah yang menyebabkan individu selalu berkumpul, berhimpun menjadi masyarakat dalam komunitasnya. Namun kesadaran individu atau kelompok atau kesadaran sosial di berbagai bangsa adalah sangat bervariasi, disebabkan antara lain berikut di bawah ini. Tingkat ketergantungan mereka terhadap lingkungan, pengalaman interaksi sosial di antara sesama mereka atau adat istiadatnya, maupun terhadap kelompok lain dari masyarakat, serta tingkat kecerdasan sosial masyarakat, kegotong royongan, maupun kecerdasan menyelesaikan konflik yang mereka hadapi dari waktu ke waktu. Tingkat kecerdasan sosial tersebut
lebih tergantung pada pola pikir yang menjadi dasar bertumbuh kembangnya budaya masyarakat itu sebagaimana dipaparkan pada bab 5. Demikian jugalah kesadaran masyarakat berhimpun di dalam wadah yang mereka dirikan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan warganya. Maka apabila tingkat kecerdasan berlembaga sosial oleh masyarakat masih rendah, berarti kecerdasan sosialnya pun masih rendah, alias kurang cerdas sosial, atau rendah solidaritas, atau lemah kerjasama, atau mudah pasrah, atau tergantung takdir karena kecerdasan sosial masyarakatnya yang rendah. Perlu dipahami bahwa kesadaran berwadah atau berlembaga sosial adalah wajib bagi setiap warga masyarakat agar menjadi cerdas sosial, karena kekuatan sosial tergantung pada kecerdasan sosial warganya. Menggalang kerjasama, tetapi saling mengganggu tanpa saling mengganggu, tetapi saling menopang, saling memberi, saling membina, membangun kehidupan. Mari melirik lembaga sosial yang paling sederhana, yaitu lembaga rumah tangga atau perkawinan. Walau yang paling sederhana atau terkecil, tetapi terbanyak dan terpenting karena secara alamiah dibutuhkan oleh semua orang dewasa, baik lelaki, perempuan dewasa, saling membutuhkan untuk berpasangan selama hidup. Untuk saling menopang, saling mengisi, dan saling membina. Mengisi kehidupan dari generasi ke generasi selama hidup sepanjang masa. Mengapa demikian? Adalah kesadaran bertanggung jawab sosial demi kelanggengan hidup secara sosial, bukan hanya sekedar hubungan seksual semata seperti binatang. Kalau disebut orang dewasa, di samping lelaki dan perempuan normal, ada juga yang tidak normal, disebut waria atau riawa. Tetapi, walau tidak normal, mereka juga adalah ciptaan Sang Pencipta alam semesta. Jikalau lelaki atau perempuan tidak normal itu membutuhkan pasangan hidupnya, tentu mereka mau kawin sebagai aturan sosial buatan manusia. Apakah masyarakat mengakui mereka sebagai pasangan atau lembaga perkawinan adalah masalah sosial yang didasari pola pikir masyarakatnya. Apabila perkawinan lelaki atau perempuan yang tidak normal tersebut tidak diakui masyarakatnya, inilah pola pikir diskriminatif yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dan terjadi pertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara. Kalau hanya tidak diakui, mereka masih bisa bertahan, tetapi kalau harus dihukum, berarti hukumnya juga adalah hukum diskriminatif yang tidak manusiawi, serta bertentangan dengan kepercayaan bahwa Tuhan adalah pencipta segenap alam semesta, termasuk mereka yang tidak normal tersebut adalah ciptaan Tuhan. Demikian juga perbedaan antara lelaki dan perempuan normal, bahwa pencipta alam semesta telah menciptakan mereka berbeda untuk berpasangan dari generasi ke generasi. Perbedaan antara mereka yang normal adalah kesempurnaan alam untuk saling mengisi. Demikian juga sesama yang tidak normal, ternyata perbedaannya dapat saling mengisi. Jangan diskriminasikan ciptaan Sang Pencipta alam semesta agar tidak terjadi konflik yang merugikan masyarakat, karena orang yang
tak normal pun berhak hidup dan memenuhi kebutuhannya. Diskriminasi pasti membuat frustrasi yang akan mencari jalan keluar bercampur dendam yang dapat merusak kehidupan sosial. Kenyataannya, semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan satu sama lain, dan tidak ada yang sempurna atau super. Maka diskriminasi dalam hal ini disebut diskriminasi gender. Harus dihapuskan dari pola pikir dan pola hidup bermasyarakat. Dan pengakuan atas kepala keluarga untuk suami dan pendamping untuk istri adalah salah, karena keduanya adalah pasangan, bukan kepala dan pendamping. Memang dalam kenyataan suami istri adalah pasangan hidup sesuai takdir, tidak ada yang super. Dan banyak perempuan yang lebih mampu bertanggung jawab dalam mengurus kelanggengan berumah tangga. Maka demi kecerdasan sosial universal, cukuplah disebut suami dan istri, agar tidak ada pendewaan dan diskriminasi dengan sebutan kepala keluarga. Entah apa dasar pola pikirnya, mengapa mereka tidak menerima atau bahkan menolak kenyataan bahwa mereka adalah sama-sama ciptaan Sang Pencipta alam semesta. Maka disimpulkan bahwa pola pikir diskriminatif tersebut adalah lahir dari pola pikir sovinisme yang mengagungkan kelompoknya sendiri. Tujuan perkawinan sudah jelas pada paragraf di atas. Tentu perkawinan itu membahagiakan dan menggembirakan bagi setiap anggota masyarakat. Tetapi kalau ada diskriminasi, sudah pasti menyebabkan hati murung. Orang yang berhati murung sulit diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat secara jujur. Justru orang berhati murung cenderung menjadi musuh masyarakat bila melakukan ragam kejahatan, tergantung kemampuan dan adanya kesempatan. Maka masyarakat atau bangsa yang budaya atau adat istiadatnya bermuatan diskriminasi adalah masyarakat bangsa yang rendah solidaritasnya. Karena diskriminasi akan menyebabkan konflik antar warganya sendiri. Maka jikalau mau menjadi masyarakat yang solid bersatu, menjadi bangsa yang kuat solidaritasnya, hapuskanlah semua diskriminasi dari adat istiadat budayanya dan dari hukumnya, termasuk pendewaan atas kelompok tertentu atau budaya feudalis atau budaya kekuasaan harus dihapuskan. Bangun kembangkan budaya bangsamu menjadi budaya yang membahagiakan segenap warga, berkedaulatan rakyat, tanpa diskriminasi, agar setiap warga dapat membangun diri dan keluarganya. Semua menjadi pekerja keras dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa.